Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Selamat pagi. Selamat datang di acara liburan bersama GEG Indonesia. Nah, apa sih GEG itu? GEG itu singkatan dari Google Educator Group. Acara ini udah mulai semenjak kemarin loh. Ada yang inget nggak? Kemarin kita udah belajar apa aja? Tulis di kolom chat dong. Siapa yang ingat Ayo kemarin belajar Orlando, apa kemarin aja? kita belajar apa aja? Sama Dedek nih. Wah, Tanpa mengkredit, kan Kang? ada nih katanya Canva sama Mik. Iya, bener. Kemarin kita ada belajar desain keren dengan Canva sama Miss Liza. Ada juga yang nggak kalah seru, belajar mikrobit sama Mr. Gusman. Baru aja selesai berinternet dengan Miss Diana. Nah, sesi pagi ini merupakan sesi terakhir di minggu ini. Kira-kira kalian kepengen ada acara liburan bersama GEG lagi nggak? Mau ya? Mau ya? Teman-teman, perkenalkan, nama saya Aisyah Aska Magdalena. Dipanggil Ica aja ya. Hari ini ada Miss Irma nih, sebagai perwakilan dari Google Educator Group Depok yang akan mengajari kita semua tentang membuat desain 3D dengan aplikasi Tinkercad. Halo Miss Irma, apa kabar Miss? Halo, baik. Gimana kabar Ica? Sehat? Alhamdulillah, baik. Teman-teman, perkenalkan. Nah, teman-teman di sini, siapa nih yang suka ngedesain 3D? Biasanya pakai aplikasi apa? Tulis di kolom chat dong, biar saling sharing. Ayo, siapa nih? Kok nggak ada yang nulis? Ada yang udah pernah belum belajar 3D? 3D Paint, oke. Wah, Orlando SketchUp, nih 3D Paint. nice. Wah, keren-keren ya Miss Irma. Ternyata teman-teman pada suka desain 3D juga. Teman-teman, sebelum sesi belajar pagi ini kita mulai, saya mau ngajak teman-teman untuk sama-sama buat ikutin peraturan selama sesi belajar online kita pagi ini. Pertama, kita semua akan mengikuti sesi belajar dari awal hingga akhir. Kedua, mohon untuk mute mic kalian agar tidak mengganggu teman-teman lainnya. Ketiga, kalian boleh bertanya dengan cara raise hand atau menuliskan pertanyaan kalian di kolom chat ya. Nanti saya bantu bacakan. Gimana nih? Udah nggak sabar ya? Yuk kalau gitu kita panggil aja Miss Irmanya. Miss Irma, silahkan. Ya, terima kasih banyak Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Nih udah moderator kita udah semangat banget nih pagi hari ini. Dan terima kasih ya dari kemarin sudah bergabung di acara GEG Holiday Program. Dari sejak Canva, terus Microbit, terus tadi tentang internet safety, dan terakhir itu dengan 3D. Nah, kebetulan Miss Irma ini sangat suka main-main dengan 3D karena dulu kuliahnya jurusan arsitektur, jadi sangat senang nih bikin-bikin 3D. Tadi banyak banget ternyata yang udah pernah coba SketchUp ya. Bagus tuh kalau diteruskan bisa nantinya bisa membuat desain sendiri nih di rumah. Minimal untuk rumah sendiri nih bisa desain-desain ya. Oke, di sini sudah ada, kita bacakan ada Fauzia, ada Naswa, ada Nikmatuzaro. Wah, ini kayaknya udah rame banget pagi hari ini ya, 35 orang. Oke, kita langsung aja nanti. Miss Irma akan demokan dulu sedikit buat teman-teman yang belum pernah coba 3D. Setelah itu kita akan masuk classroom sama-sama. Tadi Miss Irma sudah catat nickname-nya. Bagi yang belum memberikan namanya, boleh ditulis di kolom chat. Nanti Miss Irma akan masukkan ke dalam classroom. Oke, kita berkenalan dulu sedikit ya dengan 3D. Oke. Nah, kita akan berkreasi dengan Tinkercad. Apakah layar saya sudah terlihat? Lagi loading nih ya. Udah kelihatan? Sudah, Miss.
Sudah, oke. Ini sedikit saja di sini ya, pembukaan saja. Kenapa sih kita mencipta gitu ya, kita make things. Sebetulnya kita belajar matematika secara nggak langsung, tapi selain matematika kita juga belajar untuk problem solving. Karena dengan mengembangkan kreativitas, kita akan berpikir kritis nih terhadap solusi dari permasalahan lewat desain. Ya, makanya ini sangat penting di dalam tahapan design thinking gitu untuk mendesain ini. Nah, Tinkercad adalah salah satu aplikasi untuk membantu kita belajar desain. Jadi karena kreativitas dan berpikir kritis itu keterampilan yang penting banget untuk abad 21, tempat kalian nanti akan hidup, gitu ya. Nah, tahapan-tahapannya sebetulnya di awal itu sebelum kita mendesain sesuatu, kita bisa jadi muncul dari aku ingin tahu apa sih. Misalnya, aku ingin tahu bagaimana caranya kalau orang kan nggak suka nih naik kendaraan umum. Bisa jadi karena tempat menunggunya kurang nyaman atau panas gitu ya. Jadi aku ingin tahu apakah bisa kita mendesain halte bis yang lebih nyaman misalnya. Atau apakah bisa ya kalau kursi bentuknya lain tuh aku bisa lebih nyaman duduk. Nah itu tuh mulai dari rasa ingin tahu sebetulnya. Terus habis itu kita berpikir what if, atau bagaimana kalau aku membuat sesuatu. Nah, membuat sesuatunya itu yang akan dibantu oleh Tinkercad. Jadi kita bisa mencoba mendesain satu bentuk atau satu karya dari yang sederhana sampai yang kompleks gitu ya, yang rumit. Nah, kita coba mendesain. Karena aplikasinya online dan free, sehingga nggak apa-apa kalau misalnya salah, kita bisa undo, kita bisa coba lagi, gitu ya. Kemudian ini yang menarik di Tinkercad itu kita bisa langsung save menjadi model yang bisa di print di 3D paint, 3D printing. Nah itu bisa dilihat, oh begini prototipenya ya, atau desainnya ini kalau dibentuk dengan skala kecil akhirnya seperti ini. Nah, itu bisa kita, oh kayaknya kurang bagus, kemudian dibuat lagi bisa. Baru kita buat benda aslinya. Jadi ini untuk tahapan desain awal gitu, untuk mencoba membuat desain. Oke, nanti aplikasinya akan seperti ini di tinkercad.com, tapi kita akan masuk dalam satu kelas. Miss Irma akan jelaskan bagaimana cara membuatnya. Nah, kita langsung saja mungkin ya ke sini. Wait. Miss Irma. Wah, Miss Irmanya putus. Tunggu bentar ya. Gimana teman-teman? Tertarik tidak? Tertarik, udah buka webnya sih. Webnya masih belum ada, saya masih belum ada webnya. Am I back? Kalau aku ketik langsung dulu, baru buka. Tunggu dulu ya. Oke. Sudah balik ya? Maaf, kelempar. Oke, kita masuk ke sini. Apakah terlihat? Belum, Miss. Belum. Sudah? Oke, Miss Irma minta izin kalau nanti akhirnya jadi lambat, Miss Irma matikan kamera ya kalau seandainya nanti melambat. Jadi kita lihat. Nah, ini adalah tampilan dari Tinkercad, agak mirip dengan SketchUp juga, tapi ini lebih sederhana, tapi ada yang cukup menarik di sini. Nah, pertama Miss Irma akan jelaskan tentang navigasinya nih. Di sini ada nih sebetulnya ini bidang di mana kita akan mendesain. Bidang ini kalau kita lihat kotak-kotaknya itu menunjukkan sumbu X dan sumbu Y. Jadi seperti kertas datar gitu ya. Datar tapi kertasnya kita dongakkan begini ke atas gitu. Nah, kalau kita lihat pas dari atas, kita tinggal klik ini. Bagian top akan seperti ini. Nah, bagian paling atas kalau left akan seperti ini, dari right seperti ini. Nah, kayak satu garis kertas gitu. Front seperti ini, left seperti ini.
Nah, kalau mau dari ujung tengah-tengah bawah misalnya ya, tengah-tengah begini bisa, atau kita buat seperti ini, misalnya kita lihat dari bawah atau kita lihat dari atas seperti ini. Nah, itu cara kita mutar-mutar ya. Kalau kalian pakai mouse bisa klik scrollnya, klik tahan scrollnya dan bisa diputar gitu. Ini kalau mau klik Ctrl Alt kemudian gerakan seperti ini, pakai 2 jari ya, kalau seperti itu. Nah, kita akan mulai mendesain nih. Ini kecilkan, ini perbesar, gitu ya. Ini ada snap grid-nya 1 mm, jadi maksudnya dia akan snap atau berhenti setiap 1 mm gitu ukurannya itu. Oke, nah di sini ada macam-macam bentuk di sini, dari bentuk geometri dasar sampai bentuk yang lebih kompleks. Nanti kalian bisa cari di sini nih. Ada design starter, ada karakter, kalau mau langsung karakter ya. Tapi kita akan coba dulu basic shape dulu ya. Kita klik katakanlah box. Nah, udah langsung ada box di sini. Klik. Nah, box ini otomatis akan keluar seperti ini nih, tanda panah radius. Radius itu menandakan kelengkungan setiap titik sudutnya nih. Kalau kita tambahkan, dia akan jadi seperti ini. Nah, akan semakin soft. Ya, nggak sharp lagi. Oke. Kalau step, coba. Jadi kita bisa perbesar dan perkecil. Kak Irma jarang pakai ini sih, length. Length itu panjang. Nah, seperti ini. Width itu seperti ini. Height ke atas. Nah, kurang lebih seperti ini. Tapi selain kita geser-geser, kita bisa juga, misalnya tanda panahnya kita hentikan dulu ya. Kita bisa juga klik katakanlah bagian ini. Kita mau ganti, kita tinggal klik angkanya saja. Misalnya saya mau tulis 60 saja. Enter gitu ya. Ini, nah ini kelihatan 60, ini 60 juga. Ini 60,99, kita samakan saja. Misalnya ini. Gitu. Terus kemudian, nah ini tingginya mau 40 saja deh. Ya. Nah, udah jadi satu box. Misalnya kita mau buat box kedua nih. Kita mau buat box kedua. Boleh kita klik lagi box yang ada di sini. Atau kita langsung copy saja. Ctrl D gitu ya. Nah, udah ada 2. Atau kita bisa klik, kemudian Ctrl C seperti biasa, copy, terus Ctrl V. Nah, jadi ada 3 deh. Nah, dia akan bergerak kalau misalnya ke depan, ke belakang, kita bisa pakai panah biasa seperti ini. Nah, oke. Sekarang gimana nih kalau kita mau kecilkan? Kecilkan boleh tadi dari sini kita ganti angkanya, atau kita tinggal geser seperti ini. Kita mau kecilkan. Ini juga kita mau kecilkan sedikit, sama kita bisa geser. Ini kita bisa geser nih. Nah ini udah nih, kita punya 3 kotak nih, kita pakai bentuk dasar kotak. Nah, ini kok ada yang transparan ya? Nah, buat apa sih transparan ini? Ternyata yang transparan ini adalah buat membuat lubang. Jadi dia fungsinya tuh akan membuat lubang. Jadi ini kita bisa klik. Ini kan kayak batu bata gitu ya, kokoh. Nah, ini kita bisa buat lubang dengan kita klik jadi transparan. Ya, katakanlah seperti ini. Terus karena kita mau buat ini kan jadi lubang ya, berarti lubangnya harus agak lebih panjang nih. Nah, terus kita geser deh ke sana.
yang mau buat di sini misalnya. Kok nggak lubang? Jadi caranya untuk lubang adalah kita klik ini yang merah, kemudian kita akan klik yang lubang, klik dua ini. Benar, kita bisa select gini. Nah, dua-duanya sudah terpilih. Kalau sudah dua-duanya terpilih, ini akan ada aktif nih seperti ini, tanda grouping. Nah, kalau grup kan biasanya kalau dua benda solid akan jadi satu. Nah, kalau ini akan saling melubangi. Jadi coba kita grup ini ya. Kita lihat dia akan ada waktu beberapa saat. Oke, jadi sudah ada lubang nih di sini. Kita lihat ya. Nah, ada lubang nggak? Tuh, udah ada lubang di sini. Oke. Nah, ini yang pertama. Jadi tadi bisa ditambahkan. Kalau kan lubang ya, kalau misalnya aku nggak mau lubang ya, aku mau nambahkan saja. Boleh saja. Kita klik silinder, katakanlah, tinggal geser ke sini, katakanlah mau nambah ini, mau nambah bentuk, aku mau tinggiin. Oke, tinggal ini diklik, kemudian ini dipilih bersamaan, bisa klik shift ya, terus kita gabungkan. Nah, makanya jadi sama, menandakan kalau ini jadi satu bangunan, gitu ceritanya. Jadi satu bangunan. Kalau kita lihat, yuk kita lihat tampak ini. Seperti apa sih? Oh, seperti ini. Kalau tampak di sini, nah seperti ini. Kalau dari bawah begini ya. Kalau dari atas seperti ini. Oke. Nah, oke. Satu lagi adalah kalau aku mau ini mau disejajarkan sama ini. Kadang-kadang kan kita mau nyambungin nih, tapi posisinya kurang pas. Coba aku sejajarkan dulu ya. Ini diklik yang satu, terus ini klik juga yang ini. Nah, oke, sudah terpilih dua-duanya, akan keluar tanda ini. Align. Align itu maksudnya disejajarkan. Ya kalau diklik, nah akan keluar nih. Mau sejajar yang mana? Mau sejajar ke depan, mau sejajar di tengah, mau sejajar di belakang. Nah, udah ada. Oke, kalau sejajar di tengah-tengah di sini. Ya, aku sejajarkan ke depan. Nah, jadi deh. Misalnya ini rencananya nih pom bensin gitu nih, sebelah kanan pom bensin. Di sini aku mau buat Alfamart gitu bisa. Jadi nanti kita bisa buat dua bangunan nih di sini gitu ya. Kita putar, katakanlah Alfamartnya belum ada pintunya. Oke, aku mau buat pintu tapi mau begini pintunya. Katakanlah ini. Oke. Nah, di sini ada tanda juga nih rotate. Ada rotate yang seperti ini karena kita mau putarnya di sumbu ini ya, sumbu yang S. Jadi kita klik yang ini, kita klik 90 kalau muter. Nah, seperti ini deh. Jadi perbesar. Ini mungkin aku mau 15. Seperti ini. Atau mungkin jangan 15 deh, 20. Kayak begini. Terus kita buat jadi transparan deh. Terus kita geser nih, biar pas di tengah. Tadi klik ini, kemudian klik ini. Kemudian kita align yang di tengah. Pernah ya. Terus di sini deh. Sorry. Nah, kita geser aja. Terus lepas. Di tengah, kita geser ke belakang. Nah, karena di sini.
Oke, tinggal klik ini, kemudian klik ini, terus kita nah, ini sudah ada lubang, tapi lubangnya nggak sampai belakang, karena tadi Miss Irma nggak melubangi sampai belakang. Gitu deh. Sementara ini yang Miss Irma ajarkan, nanti kita akan coba masuk langsung ya, agar kalian bisa langsung mencoba. Ada pertanyaan nggak nih sampai sini? Ada yang mau bertanya? Belum? Ayo yang mau bertanya silakan raise hand. Kalau mau bertanya gimana, atau nanti mau coba langsung nih ya. Kalau mau coba langsung, ya ada yang nanya ya? Nah, itu Malika, ada yang angkat tangan, Miss. Siapa nih yang angkat tangan? Malika. Silakan Malika. Kalau misalkan mau gedein alasnya gimana, Miss? Gedein alasnya. Gedein ini ya? Work plane-nya? Ya, yang birunya. Oh, coba ya, kita edit grid-nya ya. Good question. Miss Irma belum pernah nyoba. Biasanya yang digedein grid-nya ini. Coba kita lihat. Apakah ngaruh? Oh, belum ngaruh itu. Coba. Tadi kan kita 1 mm nih. Coba ya, aku cari ya, apakah bisa kita membesarkan ini ya. Maksudnya enggak, tapi yang bisa kita perbesar atau perkecil adalah ukurannya ini. Saya bisa besar atau dikecil. Jadi misalnya ininya mau lebih besar, berarti ini per 0,1, terus kita kecilkan saja bendanya gitu. Setaunya Miss Irma ya, tapi nanti coba Miss Irma cari tahu lagi apakah ada jawaban lain. Oke? Oke, Miss, makasih. Iya. Nah, nanti sebenarnya di Tinkercad ini kita bisa juga membuat coding, kemudian menggabungkannya dengan Microbit dan Arduino, tapi Miss Irma saat ini fokus dulu di 3D-nya ya, agar kalian dapat semua. Nah, nanti di basic shape ini juga bisa masukkan, katakanlah, mau masukkan karakter, aku mau masukin karakter ini. Nah, karakter orang bisa nih, kita letakkan di sini. Miss, ada yang bertanya di kolom chat nih, Miss. Damar. Miss, cara ganti warna bangunannya gimana? Oh, cari cara gantinya ya. Ini tinggal diklik warna bangunannya. Terus kita tinggal ganti deh warnanya. Ini ada di sini warna, di sini bisa ganti. Kita bahkan bisa buat juga transparan loh. Tujuannya itu biar kita kelihatan. Tuh, kita kelihatan garis-garisnya. Gitu. Kalau misalnya kita nggak mau transparan, kita klik lagi. Biar kelihatan nih bangunan ini beda gitu ya sama yang lain. Oke. Irma balik ke dashboard dulu dan invite dengan link dulu. Bentar, ini ada invitation-nya. Tadi siapa yang belum namanya? Miss Irma buka dulu di sini ya, biar kita bisa masuk nih bareng-bareng. Miss Irma, Kalau membuat desain 3D-nya, misalnya kalau membuat pesawat, kan pesawatnya bisa dibikin terbang. Cara membuat terbangnya gimana? Cara membuat terbangnya itu pakai codingnya. Karena kalau di 3D yang Miss Irma ajarkan sampai membuat bentuknya dulu nih. Bentuk pesawatnya udah oke. Nanti kalau misalnya sudah prototipe-nya udah betul-betul jadi, terserah. Habis itu mau di 3D printing bisa, mau di coding dengan code tertentu bisa gitu ya, untuk pakai perintah-perintah lanjutannya.
Begitu. Nah, ini dashboardnya Miss Irma. Sebentar. Kita ke Classroom. Nggak bisa, Miss Irma. Ini nggak bisa login Tinkercad-nya. Sebentar ya. Aku buka dulu yang punya Miss Irma. My classes. Login ya. Mesti login as a student memang, cuma nanti Miss Irma kasih nickname dulu biar nanti apa namanya bisa masuk ya. Mainnya ini. Oke, project classroom. Bentar ya, ini loadingnya agak lama sedikit. Kadang-kadang kalau 3D itu suka agak lama di loadingnya. Tapi kalau sudah, mereka sebetulnya cepet sih kalau di sana. Nah, ini yang desainnya Miss Irma satu lagi nih yang bikin kursi tadi. Wait. Mana nih kelasnya Miss Irma nih? Sebentar. Jadi untuk ke dashboard. Ada yang sudah punya akun? Harus pakai akun masalahnya. Iya, harus pakai akun ya. Ini bisa juga pakai nickname sebetulnya. Miss Lisa sudah di dalam kelas, Miss Lisa? Ya, sudah, Miss. Kelasnya share kode ya? Student-studentnya udah ada nickname-nya. Wait. Miss, ini cara masuknya gimana? Ya, sebentar ya. Ini ke classes dulu. Nah, ini ada nama anak-anaknya. Itu ada class code. Nah, ini bisa kelihatan nggak? Ini ada Aileen 0941. Jadi dimasukkan nickname-nya. Oke, sebentar ya. Aku kasih sekali lagi link-nya. Terus nanti masukkan nickname-nya aja langsung. Yang tertera di layar. Ini ada Aileen 0941, Sofia 2991, Daren 8025. Sesuai ini ya. Lihat nggak nih? Daraka sama Aileen. Nickname-nya nggak itu Orlando. We cannot Ya, Orlando find belum ditambah tadi ya. Tadi belum ada namanya. As student Orlando ya. Orlando 4854. Orlando 4854. Bisa. Oke, Aileen bisa. sudah. Daren, Natania, Jason, Abil. Ini namanya Naswa. Miss, kok saya nggak bisa? Siapa nih yang belum? Nazril belum. Sebentar ya, yang nama-namanya Safira, Nazril, aku tambahkan dulu. Tadi soalnya pas lagi menjelaskan. Safira, gini ya. Safira 9622. Nazril 8427. Miss, Daraka nggak bisa. Siapa yang nggak bisa lagi? Daraka. Daraka 0468. Tulisannya Daraka 0468. Oke, Miss. Oke, ada yang sudah berhasil, ada yang belum nih. Kita tunggu yang belum ya. Kalau yang sudah berhasil, boleh coba mendesain your favorite things. Boleh kursi, boleh meja, boleh apapun. Dicoba kotak-kotak dulu juga boleh. Nanti biar
saling mencoba. Oke. Miss, nama Abil. Kenapa? Namanya siapa? Nama Daren. Abil. Daren pakai 8025. Daren 8025. Ini Abil. Abil, Miss, Abil. kayaknya bisa, Miss. Abil, sebentar ya. Abil 9794. Nah, ini udah beberapa nih masuk. Orlando sudah masuk. Daraka sudah Kanaya masuk. nggak bisa, Miss. Siapa lagi? Mungkin belum lapor. Tadi siapa? Naswa Kanaya. Oke, karena belum mendaftarkan. Sebentar, Kanaya. Jadi Kanaya 6730. Terus satu lagi Naswa ya. Naswa 9832. Malika, Miss. Udah berhasil. Sudah berhasil. Ada Malika. Oh, belum ada. Malika. Terima kasih, Miss. Oke, 7516 Malika. Naswa 9832. Aileen, Daren, mau coba Natania? Ini ada ini di layar. Oh, boleh. Boleh. Silakan. Darwin atas nama siapa nih? Austin, Miss. Austin. Could you write in the chat? Afira Nazril, oke, Naswar. Austin, oke. Austin. Austin 4524. Iya, Sofi itu masuk. Oke, Malika bisa dicoba ya. Malika 7516, Naswa 9832, Nazril 48427. Tadi klik link tadi, terus langsung masuknya dengan nickname. Bisa langsung kalau dengan nickname. Nanti kita tinkering lagi kalau sudah masuk. Oke. Ada activities, ada yang mendesain bangku ya, tapi boleh jadi desain yang lain boleh. Ada things namanya. Activity. Yes. Miss. Boleh desain apa kan? saja yang kalian suka, kan namanya ini favorite things lagi judulnya. Oke, kalau yang belum mau desain nggak apa-apa, nanti bisa lihat punya temennya yang lain. Yang mau share screen juga boleh. Nanti akan lihat seperti apa sih activities-nya gitu ya. Coba. Oke. Miss bukanya, Miss. Ya, desain. Tadi Miss desain bersama Miss Liz. Bisa nih, bareng-bareng. Tinker sebuah asik sebuah private atau public ya, atau misalnya mau kelihatan orang banyak, berarti kita buatnya public. Let me see. Privacy-nya public. Oke. Tinker this.
nanti kita bisa pakai copy line ya tadi, terus habis itu kita pakai terus dasar itu dulu kita buat desain nih, boleh topi, boleh kursi, boleh mobil kalau kalian suka mobil ya, jadi strukturnya mobil. Miss Irma, maaf suaranya putus-putus. Oh, putus-putus ya. Wah, sepertinya sinyalnya di sini. Miss izin ini ya, matikan kamera ya. Oke, Miss. Oke. Nah, ini desainnya Miss Irma sama Miss Lisa tadi, kursi. Pakainya kotak-kotak juga, yang kursinya pakai tadi, radiusnya kita bisa. Ya, jadi angkung seperti ini. Kalau mau duplicate tadi, kita selesai semua, kita Ctrl D, terus geser gitu. Kemudian di cheers. Ini semua geser. Saya tinggal geser di terus ke depan. Ya, ya, kecuali kalau kita nih tengah atas dia akan lebih atas di mana? Kita lihat ini tuh akan melayang karena kita letaknya di atas. Kalau mau bawa kaki, udah. Jadi tinggal klik ini. Udah. Gitu deh, Ctrl F. Nah, jadi lengkap kita tinggalkan mungkin side table boleh. Ini tadi ditambahkan lampu sama Bu Lisa di sini. Nah, yang mau cek boleh ya, coba sama-sama cek. Satu, berbeda cek ya, kita ini kita mau sharing aku. Ini enggak, ini terbatas. Karena batas seperti ini ya, cincin-cincin ini. Tinggal kita tutup ya. Nah, ini kita jadikan good. Nah, terus kita bisa bisa kita pakai rangka ini kali. Ini gue tanya dulu terus kita duplicate. Grup lagi. Nah, ini kita rotate ini udah. Kita mau apa nih? Ini berarti mungkin 90 derajat.
letakkannya itu. Kita pakai align. Oke, ini terlihat ada ke bawah nih. Ke atas. Nah, gimana? Nah, langsung cek di menu custom. Oke, betul. Kodenya apa? Oh, oke, kodenya itu ada di sini. Di sini harus kita isi. Oh, ini. Kodenya Naswa tadi ada kodenya. Sambil bisa cari kodenya, apakah ada yang mau coba? Miss, itu Orlando angkat tangan. Yes, Orlando. Silakan Orlando. Cara membuat sayap di pesawat kayak gimana? Cara membuat pesawat. Sayapnya. Oh, sayapnya. Ada dua cara. Bisa pakai kotak biasa. Terus habis itu dipotong dengan bentuk segitiga dengan hole tadi, jadinya sayap. Coba ya, aku coba misalnya di sini nih, misalnya katakanlah kita buat seperti ini. Kita pakai ini aja langsung. Ini begini, terus ini kita tingginya kita kecilkan gini. Terus kita bikin lagi nih seperti ini, tapi katakanlah kan kita mau motong ini ya. Misalnya begini. Nih aku mau wait puter ini ke sini mungkin ya. Ini jadi pengurangnya gitu. Katakanlah begini. Misalnya ini jadi, nah dia nge-slice. Jadi kita pakai slice, kita grup misalnya. Nah, jadi begini. Ini kan masih ada begininya ya, berarti harus full tadi seperti ini. Jadi biar dia bentuknya kayak sayap. Coba. Nah, ini bisa. Sebetulnya caranya bisa macam-macam sih. Bisa kita dengan bentuk yang khusus atau memang kita langsung aja buat seperti ini. Ini berarti kita panjangkan ya. Aku delete lagi. Ini juga bisa begini. Ctrl D. Nah, ini kita geser. Katakanlah ini kita miringkan. Sampai dia nge-slice ini. Nah, intinya kita akan buat bentuk yang slice bentuk ini sehingga akan kelihatan bentuk pesawatnya. Sebentar, ini kita grup. Nah, misalnya ini sayapnya. Nah, ini pesawatnya katakanlah begini, terus kita rotate lagi 90. Nah, kan jadi begini nih. Nanti kita panjangkan nih. Dimensinya kita panjangkan, katakanlah. Terus kita pasangkan deh sama sayapnya. Misalnya sayapnya mau
align tengah-tengah gitu ya. Kita align in the middle. Kalau begini, kita align lagi di sini. Tekanlah. Nah, ya, tinggal digeser dikit ini. Oh, posisi di mana misalnya? Dan ini kita duplicate dulu, Ctrl D, kita buat 2, terus habis itu kita mirror dulu. Mirror itu kita apa ya namanya? Kita balik gitu ya. Nah, kita geser deh. Udah balik, kita geser ke sana. Ini persis sama di sini, kita gesernya ke sana. Nah, tinggal dikasih hidung pesawatnya misalnya. Nah, kalau ini kita putar kelihatan nih. Oh, dia kurang ke kiri, kurang ke kanan. Oh, udah deh. Terus nanti tinggal kita tambah-tambah detail. Misalnya detail moncongnya pesawat itu seperti apa ya? Mungkin ini ya. Bukan, ini dulu 90 derajat kan? Kita putar dulu 90 derajat. Nah, udah deh. Kita samakan nih posisinya, geser dikit. Nah, baru nanti kita gabung. Terus semua kita grup jadi satu. Jadi satu warna dia. Gitu untuk pesawatnya. Oke, kalau sudah ini akan automatically ke save. Dia nggak perlu di save lagi, dia akan automatically ke save kalau keluar. Jadi kalian bisa nanti save saja tadi kodenya ya, kode masuknya nanti kapanpun bisa balik ke classroom-nya Miss Irma selama masih kebuka ya. Begitu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Sudah. Mungkin bisa di-share kode Oke, masuknya saya- lagi, Miss. Kode masuknya lagi ya, oke. Ini kalau kode masuknya Miss Irma harus keluar dari desainnya dulu, terus nanti masuk lagi. Sebentar, kita akan... Oke, ini siapa nih yang belum dapat kode masuknya? Ini sudah masuk. Malika, Naswa 9832. Rosa belum, Miss. Bagaimana? Nah, siapa lagi nih yang belum nih? Udah, nanti silahkan mengisi presensi ya sambil nunggu yang lain. Wah, udah tinggal 7 menit lagi nih. Oke, siapa yang mau ganti share screen nih? Yang belum? Pakai apa lagi? Ayo, Mbak Darren siapin kira-kira namanya langsung. Ahmad Arjun tadi belum didaftarkan. Namanya siapa? Arjun atau Ahmad? Ocha, Miss. Ocha. OCA. Betul? Oke. OCH, Miss. OCHA. Oke.
Oh, nggih. OCHA. OCA 3017. Nah, OCA 3017. Arjun 7851. Nah, kalau masuk ini nggak usah pakai akun, tapi memang harus diingat-ingat. Atau yang sudah masuk biasanya sudah ke-save sih, nanti tinggal dibuka lagi. Gitu. Oke, di sini ada apa lagi nih? Ada notification. Oh, ada yang copy. Oke, nggak apa-apa. Nanti ini bisa nyoba lagi. Kalau misalnya kalian mau buat ini sebagai augmented reality. Nah, ini bisa nih kita gabung sama website namanya Assembler ya. Assembler. Jadi, oke, ini Tinkerdesk. Semoga suaranya nggak masalah ya. Buka kamera lagi. Kita terakhir nih, kita masuk gimana caranya sih aku kalau mau 3D print seperti apa. Atau aku mau share desain ini sama orang lain gimana gitu ya. Nah, ini kita bisa yang namanya pertama ekspor. Miss Ekspor Irma, for 3D. mohon maaf, share screen-nya belum tampil, Miss. Oh iya, terlalu bersemangat sebentar. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Miss. Iya. Nah, di sini ada perintah import, export, dan send to. Kalau export, kita bisa export file ini sebagai .obj, .stl, atau .glb. Apa tandanya ini? Nah, ini file format seperti kalau kita menyimpan gambar itu kan ada .jpeg gitu ya atau .png. Nah, kalau ini .obj. Jadi kalau untuk 3D print bisa ini. Nah, kalau mau ke assembler untuk dijadikan augmented reality, ini juga .obj setahu Miss Irma begitu. Nah, kalau mau dikirim ke laser cutting itu .svg. Gitu ya. Nah, nanti bisa kalau mau lanjut ke 3D printing seperti ini. Kalau misalnya untuk mau di-save saja nggak apa-apa. Nah, kita mau buat augmented reality, nanti kita save dulu gambarnya. Di sini kan otomatis ke-save ya. Tuh. Kita mau send to. Nah, send to ini bisa kita download as PNG bisa. Atau kita mau masuk ke Autodesk Fusion 360. Nanti kalau kalian, kan tadi udah ada yang suka SketchUp tuh, sudah coba Tinkercad juga. Kalau di Autodesk Fusion 360, kalian bisa render. Render tuh berarti kasih material sesuai material aslinya. Gitu, tuh di Autodesk Fusion 360 yang lebih advance lagi, atau yang lebih canggih lagi nanti di Fusion 360-nya. Begitu, jadi nanti ini bisa di-download nih. Download locally. Nah, ini jadi PNG. Kalau import itu ambil gambar 3D, formatnya harus STL atau OBJ atau SVG, tapi hanya 25 MB kapasitasnya. Jadi bukan kapasitas yang besar. Gitu. Kalau ada file 3 dimensi. Gitu deh. Kalau mau karakter langsung kita bisa ngambil di sini nih, ada macam-macam karakter, ada mata, ada kumis. Nah, bisa more shape lagi nanti di sini. Gitu. Nah, kalau kalian mau desain bareng, bisa klik invite people to design with you. Nanti dikasih link, nanti bisa sama-sama desain di sini. Kita bisa copy linknya, nanti linknya bisa di-share ke teman lain. Seperti Miss Irma sama Miss Lisa nih, bikin desain 3D bareng-bareng di sini. Gitu deh. Oke, sepertinya itu penjelasan dari Miss Irma. Sebetulnya sudah 10.59. Nice to have you here. Semoga nanti tambah seneng ngedesain ya. Harapannya setelah ini.
Oke, Miss Irma kembalikan ke moderator. Terima kasih, Miss. Keren, Miss. Jadi dari Tinkercad kita bisa membuat benda-benda 3 dimensi dengan mudah ya. Bikin kursi, bikin pesawat, bikin apa lagi ya? Nanti aku mau coba-coba lagi deh. Nah, teman-teman jangan lupa isi link daftar hadir yang sudah ada di kolom chat ya. Wah, gak kerasa nih udah 1 jam ya, Miss. Banyak-banyak belajar dari apa yang Miss Irma share pagi ini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mempraktikkan ini di rumah. Saya Ica, mohon pamit undur diri. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan ini mulai dari awal hingga akhir. Terima kasih juga buat Miss Irma yang super keren mau ngajarin kita semua tentang desain 3D. Sampai jumpa di belajar bersama GIG selanjutnya. Selamat berlibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.